Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di program andalan kita Sapa Papua. Di edisi keempat, hari ini kami masih berada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan tema kita di edisi kali ini adalah masa depan otonomi khusus Papua di Mansel. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang saya anggap berkompeten untuk berbicara terkait sejauh mana masa depan Otsus di Kabupaten Manokwari Selatan. Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan dari fraksi otonomi khusus, Bapak Berti Rumander. Selamat datang Pak di Sapa Papua. Pak, saya langsung saja. Bapak sebagai anggota fraksi Otsus di DPRK Manokwari Selatan melihat otonomi khusus itu berjalan sudah sejauh mana di Kabupaten Mansel khususnya? Ya. Kalau otonomi khusus itu memang kita di Mansel sudah berjalan, malah otonomi khusus sudah jalan sebelum pemekaran itu ada di Manokwari Selatan. Jadi cuma kalau terkait dengan kelembagaan ini, soal kelembagaan itu baru kemarin sekitar tahun berapa ya? 2 tahun kemarin itu baru terbentuknya MRP, setelah itu baru kami DPRK Otsus dan fraksi Otsus juga terbentuk di Manokwari Selatan. Jadi kami ini baru. Nah, terus kalau bicara terkait dengan dampak dari otonomi khusus itu sendiri, selama ini, karena kami hidup di tempat kami sendiri, Manokwari Selatan, kami hidup di Manokwari Selatan. Jadi bicara tentang Otsus, kami yang alami, kami yang rasakan. Iya. Jadi kalau bicara soal otonomi khusus, saya pikir selama ini belum terlalu menyentuh. Belum berdampak signifikan. Belum terlalu berdampak. Hal ini Tom bisa buktikan dengan kemampuan Tom bicara soal kesejahteraan, soal pendidikan, soal kesehatan orang Papua yang masih jauh dari kata layak. Dari target pemerintah itu sendiri. Kalau Tom bicara target berarti pemerintah ada target dari pemerintah pusat untuk orang di daerah, untuk khusus Manokwari Selatan, bagaimana dia pintar, bagaimana dia sehat, bagaimana dia sejahtera, belum tercapai. Nah, masih jauh. Pak Berti, sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang kemudian sudah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Otsus yang baru tahun 2021 kemarin. Nah, apa yang dirasakan sebenarnya masyarakat di Mansel ini soal Otsus ini? Di undang-undang kan ada tiga pokok yang untuk membangun Papua ini berdasarkan Undang-Undang Otsus tadi. Ada kesejahteraan masyarakat Papua, terus yang kedua pendidikan masyarakat Papua, terus kesehatan masyarakat Papua. Nah, 3 sektor ini sejauh mana di Mansel berjalan apa enggak? Kalau menurut saya sama sekali belum. Sama sekali belum. Memang dia sudah berjalan regulasi, cuma dia belum sesuai dengan regulasi sebenarnya. Sebenarnya kalau tong bicara regulasi, tong upload sekali untuk ada perubahan undang-undang yang terakhir itu. Iya. Tong upload sekali itu sangat bagus karena di dalam undang-undang itu sudah jelas bagaimana negara dia berpikir untuk orang Papua pintar, orang Papua sehat, orang Papua sejahtera. Ya. Itu sudah sangat jelas. 3 itu. Kalau seandainya regulasi Otsus ini dia berjalan sesuai dengan dia punya aturan main, pasti sangat bagus. Cuma selama ini kan belum. Kalau tong mau lihat contoh di Mansel, kebanyakan itu pemerintah dia berpikir bagaimana dia berpikir untuk ke fisik, sedangkan untuk ketiga hal ini saya pikir belum mencapai. Apalagi kalau tong bicara contoh kalau kesejahteraan, mungkin pendidikan ada. Iya. Cuma kalau pendidikan ini mungkin tong perlu untuk lebih perbaiki dia. Kencang lagi. Lebih kencang. Iya. Dia harus kembali ke dia punya aturan yang sebenarnya. Iya. Nah, terus yang berikut kesehatan. Itu juga harus coba tong perbaiki dia lagi. Kalau bisa bicara kesejahteraan sangat jauh. Tingkat perekonomian masyarakat Mansel, masyarakat Mansel bro, masih jauh dari kata sejahtera. Masih jauh dari kata sejahtera. Nah, hal ini tong lihat dari kalau tong bicara sisi pekerjaan,
Mungkin orang-orang Mansel rata-rata masyarakat asli Mansel itu, orang Papua yang ada di Mansel itu mereka fokus ke pegawai negeri apa segala macam, ke TNI, ke Polri. Hmm. Nah, di situ dong bisa dapat pendapatan, tapi kalau terlepas dari itu sangat minim. Kalau tong bicara Sektor-sektor soal lain. Tidak ya, ada pengembangan di sektor nah, lain untuk meningkatkan kesejahteraan seperti pertanian, ya. perkebunan, atau perikanan. Jadi fakta yang ada, tong punya orang Papua kebanyakan dong masih bertani secara tradisional, berkebun secara tradisional, di bidang perikanan juga masih tradisional, di peternakan masih tradisional. Tugas tugas kami DPR Otsus, tugas dari undang-undang, arah dari Iya, undang-undang sebenarnya itu, dia mau untuk bagaimana kita giring orang Papua untuk dia berpikir lebih profesional. Misalnya dia bertani secara tradisional, kita giring dia ke arah yang lebih profesional. profesional. Nah, kalau toh mau giring ke arah itu, jelas kita butuh biaya. Ya, Nah, biaya ini, kalau seandainya dana otsus dia digunakan sesuai dengan dia punya tupoksi, saya pikir sangat bagus. Cuma selama ini belum. artinya dana otsus di Mansel ini tidak digunakan pada sektor yang sesuai dengan aturan Sesuai dengan perundang-undangan, khususnya Iya, undang-undang otsus. benar. Lalu apa yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mansel itu? Kalau dia tidak bangun pelayanan kesehatan yang berguna, terus yang pengembangan SDM yang tidak selayaknya, terus peningkatan kesejahteraan juga tidak. Lalu bangun apa? Bangun gedung kah? Bangun jalan atau bangun apa? Ya, saya pikir kalau soal pembiayaan, kalau untuk kesehatan memang. Yang jelas kalau toh bicara kesehatan juga harus ada dia punya penunjang. Salah satu fisik. Toh Iya, bicara fisik berarti harus ada rumah sakit, segala kami macam punya data, hanya ada puskesmas. satu rumah sakit di Iya, Mansel. betul. Hanya ada satu rumah sakit. Terus ada beberapa puskesmas. Kalau menurut kami ya karena kami ini baru pemekaran Iya, daerah pemekaran baru. iya, Jadi dalam waktu 13 tahun ini ya masih dalam tingkat wajar lah kalau kita iya, masih bisa satu rumah sakit kalau iya, menurut kami. iya. Toh? Nah, cuma ke depan Tom berharap ada penambahan lagi. Mm-mm. Satu, terus yang berikut yang kita persoalkan itu dana otsus yang begitu besar untuk kesehatan, untuk pendidikan. Contoh untuk bicara kesehatan dulu ya. Iya. Untuk kesehatan, dana otsus sangat besar sekali. Cukup. Kalau Tom bicara sekitar ya, bicara ada puluhan triliun ya. Puluhan miliar. Minta maaf. Iya. Jadi sebenarnya kalau dong punya tugas misalnya contoh kalau saya berpikir biasa-biasa saja. Bagaimana misalnya kita dari pemerintah daerah, kita bayar dokter mahal, Iya. bayar tenaga medis itu mahal. Kasih tugas dia sampai di kampung-kampung sana. Dia punya tugas cuma satu. Iya. Kau ingat orang Papua punya nyawa satu orang berharga. Iya. Punya tugas bagaimana orang Papua itu dia harus sehat. Hal ini sangat penting. Terus Iya. pendidikan juga begitu. Guru bayar mahal. Kalau perlu kasih dong tunjangan, bayar mahal supaya kalau dong mau lari dari tempat tugas tuh bisa Maradona. Iya. Dia punya tugas cuma satu, kasih pintar orang Papua. Hal Iya. ini yang butuh. Tapi sampai hari ini belum Selama seperti ini itu. belum. Kalau tom bicara hak-hak, kasihan macam guru, rata-rata di Manokwari Selatan kemarin baru sempat ada isu, ada aksi mogok dari para kepala sekolah terkait SK, mempunyai SK yang belum, sudah puluhan tahun ada yang masih jalan dengan nota dinas, tapi ya syukur kemarin-kemarin sudah selesai, Oke. sudah ada jalan keluar. Pak Berti, saya potong sedikit. Soal sejauh mana peran anggota DPRD, khususnya dari fraksi Otsus ini yang Bapak ada di dalamnya, untuk menjadi jembatan antara masyarakat, kepentingan masyarakat dengan pengambil kebijakan, khususnya eksekutif, pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan jajarannya. Sejauh mana anggota DPRD bekerja untuk itu? Nah, terima kasih, ini sangat penting sekali. Ya. Ini harus semua tahu, masyarakat juga harus tahu. Jadi intinya kami DPR, terutama kami dari fraksi Otsus, kami sudah sangat paham tentang regulasi Otsus. Ya. Kami sudah cukup untuk memberi saran, pendapat kepada pemerintah. Tapi intinya masyarakat harus tahu bahwa yang punya kewenangan mengelola keuangan, mengelola program itu bukan kami.
Betul. Kami hanya sekedar mengingatkan, tolong buat ini. Iya. Harus begini, sesuai dengan aturannya yang negara mau seperti ini. Iya. Sedangkan yang eksekusi mereka. Iya, Kami eksekutornya hanya mereka. Iya. Artinya peran anggota DPR sebagai dengan 3 fungsinya, pengawasan, budgeting sama membuat regulasi, ini peraturan daerah itu sudah jalan sebenarnya. Walaupun di luar sana masyarakat masih berpikir bahwa anggota DPR ini tidak bekerja sebetulnya. Ya, mereka berpikir ini kita tidak sejahtera, ini mana orang-orang yang kita pilih kemarin di DPR. Nah, ini seperti apa Pak Berti menanggapi ini? Informasi-informasi, isu-isu yang berkembang di luar. Jangan sampai yang merasakan kesejahteraan justru eksekutif, legislatif, ini dampaknya malah yang kena. Yang diserang oleh masyarakat, bapak-bapak dari legislatif, eksekutif ini selalu aman dari serangan masyarakat. Terkait padahal kebijakan ini mereka yang eksekusi. Nah, sejauh mana itu Bapak bisa jelaskan ke masyarakat Mansel? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kami DPR ini dari sisi fungsi 3 fungsi yang tadi, nah, kami sudah lakukan itu, sudah lakukan. Nah, yang jelas masalah ini tidak sampai di sini. Kami akan kawal terus. Nah, cuma intinya yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat harus tahu bahwa yang pengelola anggaran adalah eksekutif. Dan kalau memang seperti itu, kita juga butuh dukungan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh adat, dari para kepala suku untuk ikut menyuarakan ini ke eksekutif. Karena itu bicara bahwa Pak kepala suku juga dia bisa punya kewenangan, punya hak untuk berbicara. Iya. Mengkritisi pemerintah. Itu hak dari kepala adat. suku. Karena ingat Papua ini, saya pikir kita semua tahu bahwa Papua ini diberikan otonomi khusus, itu ada kontrak politik antara negara dengan adat. Hal ini dia agak berbeda daripada yang ada di daerah lain, Jogja atau di Aceh. Nah, ini Antong harus sama-sama. Ya, masyarakat harus paham itu. Iya, harus paham. Nah, artinya Pak Berti, fungsi misalnya fungsi anggaran DPR misalnya tidak bisa maksimal karena hanya sama-sama merancang ini postur APBD. Terus kemudian fungsi legislasi ini kan tidak terlalu banyak peraturan daerah yang harus dikeluarkan. Karena Otsus ini adakah turunan peraturan daerah yang dibuat? Bisakah dibuat peraturan daerah atas dasar undang-undang otonomi khusus? DPR kabupaten kota atau DPR provinsi, bisakah itu sesuai regulasi? Kalau menurut Pak Berti? Kalau menurut saya, kalau untuk misalnya kita terbitkan suatu peraturan daerah atau ya semacam peraturan daerah turunan dari undang-undang sangat bisa ya? Itu penting sekali, Pak. Dan di Mansel sudah ada perda hasil inisiasi dari fraksi Otsus. Sampai yang ada ini sementara belum. Sementara belum. Nah, dan kita sementara usahakan. Lagi digodok. Nah, lagi digodok. Itu terkait apa, Pak? Salah satu tentang keberpihakan ekonomi terkait dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang berbasiskan ke kerakyatan. Asli Papua. UMKM ya? Iya, UMKM. Itu ada kita coba. Terus ada beberapa yang nanti wacana, karena kita ini baru ya. Kalau baru periode ini. Baru 1 periode. Artinya sebagai fraksi belum punya pengalaman yang banyak. Yang apalagi kalau Tom bicara kalau misalnya Tom buat perda kan butuh pembiayaan juga. Butuh pembiayaan. Jadi selama ini karena kita Tom baru masuk ke dalam tahapan yang istilah ranah kami. Yang kemarin yang sudah sementara berjalan tuh ranah yang lama. Iya, yang periode sebelumnya. Tapi belum ada fraksi Otsus waktu itu. Waktu itu belum ada. Oke. Ya. Ini untuk sementara kami ada punya beberapa wacana, mudah-mudahan bisa pemerintah daerah untuk bisa sama-sama anggarkan ini. Dan misalnya mungkin Tom punya target misalnya mungkin mudah-mudahan dalam 5 tahun kami menjabat. Mudah-mudahan ada sekitar berapa perda kita harus bisa keluarkan. Pak Berti, kalau soal fungsi pengawasan DPR
yang dari fraksi otonomi khusus sendiri terkait dengan perjalanan atau seperti apa jalannya eh, pelaksanaan Undang-Undang Otsus di Kabupaten Mansel ini. Sejauh mana pengawasan dari Bapak teman-teman di fraksi Otsus dalam penerapan Undang-Undang Otsus ini? Ya, seperti tadi, yang harusnya 3 sektor ini yang harus diperkuat lewat dana Otsus, tapi ternyata bukan itu. Nah, sejauh mana Bapak hanya menyampaikan seperti itu biasa aja sama Bupati atau memang ada hal-hal lain yang dilakukan? Kalau soal itu, untuk soal pengawasan, ya mudah-mudahan ke depan kita lebih relevan lah Ya, soal itu punya tanggung jawab ini. siap. Tapi yang jelas untuk tahun ini kita sementara dalam proses kawal itu yang macam tadi saya sampaikan bahwa itu masih yang lama, kita Ya. baru masuk yang baru. Oke, Nah, tapi yang jelas tindakan-tindakan ke arah itu kami sudah lakukan. oke, Termasuk bagaimana kita ingatkan ke eksekutif harus jalan sesuai dengan regulasi Otsus yang sebenarnya. oke. Arah tujuan dari pemerintah itu sebenarnya. Kita berharap ke depan Manokwari Selatan lebih jauh lebih baik. Ya, terutama terkait dengan penggunaan dana Otsus. Oke. Itu harapan dari Iya. Pak Berti sebagai salah satu anggota DPR, Iya. khususnya dari fraksi Otsus. Nah, apa kira-kira yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat Mansel terkait peran-peran DPR dalam rangka mengawal dana Otsus ini biar dia tepat sasaran dan tepat guna? Yang jelas kami sangat mengharapkan kerjasama dari para tokoh adat, dari para kepala suku untuk bantu kami. Ya. Bantu kami untuk kita lebih mengawal penggunaan dana Otsus itu sendiri. Membantu kami, membantu pemerintah eksekutif ini untuk sama-sama jalan, kawal dana Otsus. Ini saya pikir sangat penting. Nah, di DPR Kabupaten Mansel ini kan ada 6 fraksi ya. Iya. Nah, seperti apa kerjasama antar fraksi yang ada di DPR Mansel, terutama dengan fraksi Otsus? Kalau dengan kami sangat bersinergi, bagus, sangat Bagus. bagus. Karena yang jelas dari parpol juga, dari DPR parpol itu kebanyakan juga ada anak Papua. Anak-anak Papua juga. Anak Papua juga ada banyak di dalam. Jadi ya kami semua anak-anak adat itu punya tugas semua satu. Salah satu itu kawal dana Otsus. Untuk bagaimana orang Papua pintar, orang Papua sehat, orang Papua sejahtera dengan apa fasilitas penunjang Infrastruktur ekonomi, yang bagus. yang bagus. Saya pikir itu semua sangat bekerja sama. Ya. Walaupun selentingan kami dapati ada juga yang berjalan sendiri-sendiri, fraksi sendiri-sendiri, atau itu memang ya kepentingan fraksi masing-masing mungkin. Ada kepentingan fraksi masing-masing. Tapi Itu pada kepentingan. prinsipnya kami semua sama. Pada prinsipnya semua Kami sama. sangat harmonis. Oke. Nah, sebelum kita closing statement, Pak Berti, kira-kira kalau saya memberi nilai terhadap, bisa kita memberikan nilai terhadap jalannya otonomi khusus di Kabupaten Manokwari Selatan. Kalau nilai 1 sampai 100, kira-kira sekarang otonomi khusus itu berjalan di Mansel ada di nilai berapa? Ini juga sangat berat kalau tuh mau hitung-hitung ini. Iya, iya. Ya, kalau menurut saya mungkin, menurut pengamatan saya pribadi, Iya. itu saya bisa kasih nilai mungkin 45 lah. 45? Ya belum mencapai 50%. Belum mencapai 50%. Kalau Nah, yang 55% itu apa yang harus dibenahi? ya kalau tuh bicara tadi macam tadi infrastruktur, pelayanan kesehatan, terus fokus ke pendidikan. Iya. Terus bagaimana ada keberpihakan dari Otsus itu sendiri terhadap ekonomi masyarakat ini penting sekali. Itu yang paling Nah, penting. ini yang paling penting, 4 hal ini. Baik. Dan kita closing statement, apa yang Bapak Pak Berti sebagai anggota DPR, khususnya dari fraksi Otsus yang sebenarnya fraksi yang memang harus tampil di depan dalam rangka mengawal undang-undang Otsus di daerah ini. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita menutup program Sapa Papua bersama Pak Berti hari ini? Kira-kira kepada Bupati, kepada pengambil kebijakan, kepada masyarakat Manokwari Selatan. Silakan, Pak. Jadi
saya berharap supaya pihak eksekutif, pihak legislatif, terutama kami dari fraksi Otsus, fraksi pengangkatan ini, kami butuh kerjasama dengan Pak Bupati. Bagaimana supaya eksekutif ini, kita sama-sama melihat bagaimana kita terapkan undang-undang Otsus kembali ke dia punya regulasi yang sebenarnya. Ini penting sekali. Ikut dia punya aturan main saja. Negara bilang 30% dana Otsus untuk untuk pendidikan, ya pendidikan sudah. Saya pikir sangat bagus sekali itu. Untuk kesehatan sudah. Kalau memang tong lihat mana yang harus dikurangi karena mungkin tong punya biaya pendidikan dia bisa dikurangi untuk pindahkan ke kesehatan atau pindahkan ke ekonomi kerakyatan, ya tong lihat. Iya. Hal ini artinya pemerintah daerah jangan terlalu banyak belanja-belanja yang tidak penting. Yang sebenarnya kan banyak hal yang salah. Cuma tong berharap ke depan tong sama-sama perbaiki. Benahi sama-sama. Sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi di Mansel. Masih banyak. Nah, harapan terakhir Bapak untuk undang-undang Otsus di Mansel ini di masa depan seperti apa? Saya berharap mungkin kalau bicara terkait dengan aturan Otsus, undang-undang Otsus ini, tapi saya berharap ke depan ada perbaikan. Ada perbaikan. Karena ada hal-hal lain yang kalau mau bicara ibarat lepas kepala tahan ekor ini harus perbaiki. Ini menarik. Kenapa baru sekarang Bapak sampaikan ini lepas kepala tahan ekor? Tapi ini salah satu yang nanti akan coba kami telusuri. Apa maksudnya ini dana Otsus lepas kepala pegang ekor? Tapi contoh dia salah satu ya Pak. Iya. Terkait dengan penyalahgunaan dana Otsus ini sangat banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Apa contohnya? Contohnya misalnya dana Otsus banyak larinya ke fisik. Iya. Yang sebenarnya isinya macam tadi Tom bilang bahwa kesejahteraan masyarakat. Bangun jembatan begitu maksudnya? Kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat belum sama sekali belum tersentuh. Belum tersentuh. Hal ini sangat penting. Misalnya contoh ada kesalahan-kesalahan seperti itu, mari Tom perbaiki dia supaya ke depan untuk 3 hal ini bisa maksimal, berjalan maksimal. Baik. Masih ada Pak Berti contoh macam begini Bang. Iya. Pemerintah sudah tahu bahwa negara sudah tahu itu salah. Iya. Tegur. Iya. Jangan biarkan. Kan ada inspektorat. Tidak kerja dong inspektorat di Mansel. Ada fungsi inspektorat kan? Tong berharap ke depan lebih baik lah. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Berti sudah hadir dan berbincang-bincang dengan kami di program Sapa Papua hari ini. Semoga besok-besok jangan sungkan kalau kami undang lagi sebagai narasumber untuk berbicara kembali soal bagaimana nih perkembangan otonomi khusus di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, semoga Pak Berti bisa terus berkarya di DPR, mengawal aspirasi masyarakat dan juga tentunya mengawal dana Otsus itu sendiri agar tepat sasaran dan tepat guna. Baik, terima kasih Pak Berti. Demikian pemirsa bincang kita di Sapa Papua hari ini terkait masa depan otonomi khusus di Kabupaten Manokwari Selatan yang baru berusia kurang lebih 13 tahun. Beberapa waktu yang lalu baru merayakan ulang tahunnya yang ke-13 ya Pak ya. Iya. Dan terima kasih Pak Berti sebagai anggota fraksi otonomi khusus di DPR Kabupaten Manokwari Selatan sudah bisa hadir di Sapa Papua hari ini. Saya Arham Licin, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat sore.